Matahari seperti api. Dan seorang lelaki jangkung. Bersemangat tinggi berjalan perlahan dengan seorang anak. Pria itu mengenakan jubah sihir merah panas. Dan nyala api emas yang tersulam di dadanya mewakili identitas penyihirnya. Rambut pirang panjang tersebar di belakang. Dan wajah perunggu setajam pisau dan pahat. Namun, mata coklatnya dipenuhi dengan kesedihan. Baca esnya. Apa kamu lelah? Pria itu memandangi anak kecil di tangannya. Anak laki-laki itu hanya tinggi di pinggang seorang pria tinggi. Penampilannya mirip dengan seorang pria tinggi. Tetapi wajahnya lebih lembut. Rambut pirang yang sama. Meskipun muda. Tampan dibandingkan dengan pria tinggi. Lebih menarik. Dia memiliki sepasang mata biru. Dan tubuhnya terlihat sedikit kurus. Karena kelelahan. Wajahnya pucat dan rambutnya pingsan. Dengan kuat menggelengkan kepalanya. Ayah. Aku tidak lelah. Apakah kita akan melihat ibuku? Aku merindukan ibuku. Pria jangkung itu memandang ke atas dan memandang matahari di udara. Matahari yang menyilaukan sepertinya tidak berpengaruh padanya. Ya, kita akan melihat ibumu. Selama 10 tahun. Kau sudah 10 tahun. Selama 10 tahun. Dunia besar. Tetapi tidak ada tempat bagi kita untuk berada di tempat yang sama. Lagi pula, kali ini aku harus melihat ibumu. Bahkan jika itu membayar harga kehidupan. Lagi pula, Nian Bing masih muda. Dan beberapa dari pandangannya yang tidak bisa dimengerti pada ayahnya. Ayah, mengapa mereka tidak membiarkan kami melihat ibuku? Pria jangkung itu mendengus dan sepertinya menyemprotkan api. Mereka. Hei. Mereka. Aku membaca es. Kamu masih muda. Ketika kamu dewasa, kamu akan mengerti. Untuk ibumu, ayah bisa memberikan segalanya. Namun, aku benar-benar tidak dapat menanggungmu. Kamu masih sangat kecil. Pergi ke desa di depan. Apakah kamu tinggal di sana dan menunggu ayah? Tidak. Ayah. Aku ingin pergi mencari ibuku bersamamu. Ibu sudah menghentikanku. Apa kau tidak menginginkanku? Aku membaca lingkaran es dan meraih tangan besar ayahku. Jangan-jangan dia harus pergi sendiri. Pria jangkung itu mengambil gulungan dari lengannya dan menyerahkannya ke es. Ingat cara ayah mengajarimu mengarahkan gulungan sihir. Kamu bisa pergi bersamaku. Tetapi pada saat yang kritis. Kamu harus ingat untuk menggunakan gulungan ini. Ini akan membawamu ke tempat yang aman. Itu sehari sebelum ayah melukis susunan sihir. Aku membaca gulungan sihir ke tangan. Dan mengangguk anggun. Berkata. Ayah. Aku tahu. Pria jangkung itu menghela nafas dan berkata. Sayang sekali waktunya terlalu pendek. Bakatmu lebih baik dariku. Jika waktu memungkinkan aku untuk mengajarkan lebih banyak hal kepadamu. Mungkin kau akan menjadi pesulap api paling hebat di seluruh benua. Tapi, waktu aku tidak diizinkan menunggu lebih lama lagi. Jika kita tidak bisa sampai ke benteng es besok. Kita tidak akan pernah melihat ibumu. Petik 2. Saya membaca es dan tidak mengerti. Saya mengangguk. Ayah. Saya akan menjadi penyihir api yang kuat seperti Anda di masa depan. Pria jangkung itu menunjukkan sedikit rasa malu di matanya. Ingat bahwa ketika aku masih bersama ibumu. Kita membahasnya. Jika kau punya anak, sihir macam apa yang harus dia latih? Dia adalah penyihir es. Dan aku adalah sistem kebakaran. Es dan api tidak cocok. Dan anak-anak kita hanya dapat memilih satu.
Pada saat itu, ibumu berkata bahwa jika aku punya anak lelaki, aku akan belajar sihir api bersamaku. Dan jika aku punya anak perempuan, aku akan belajar sihir es bersamanya. Sekarang pikirkan itu. Dia sepertinya ada di depan mataku. Kata-katanya masih ada di telinga. Orang Irak sudah pergi. Setelah mengatakan itu, suaranya tiba-tiba menjadi agak tinggi. Aku, pemandu kebakaran, bersumpah bahwa aku harus menghentikan upacara pewarisan Dewi Es dan mengambil kembali istriku. 3 hari kemudian, ini adalah gunung yang tingginya sekitar 100 meter. Puncak gunung yang curam, meski tidak tinggi, memberikan perasaan yang kuat. Gunung biru kelabu tampak seperti perasaan dingin. Meskipun beberapa tanaman tumbuh di atasnya, mereka sangat jarang. Mungkin karena hubungan gunung yang curam. Kecuali bagi orang yang berjalan di kaki bukit selama bertahun-tahun. Sulit bagi orang biasa untuk mendaki puncak curam seperti itu. Di kaki puncak gunung, sebuah sungai besar mengalir dari selatan ke utara. Ini adalah sungai ibu yang terkenal di Yangon. Namanya, Sungai Azure. Sungai ini dekat dengan 2/3 dari benua Yangon. Dan hampir 2000 km panjangnya. Sumbernya berada di Provinsi Kutub Es paling utara. 60% dari wilayah provinsi ditutupi oleh gletser. Di musim panas, 2 musim. Gletser mencair dan bergabung ke Sungai Biru dan terus ke laut yang jauh. Sungai itu lebar. Titik tersempit juga dekat dengan lebar 100 meter. Dan titik terlebar hingga beberapa kilometer lebarnya. Dinamai setelah aliran cepat air jernih di sungai. Ini telah menghasilkan beberapa negara dan puluhan orang di provinsi ini. Meskipun episode sesekali akan menyebabkan tingkat tertentu banjir. Karena tata kelola negara yang tepat. Orang-orang yang tinggal di sepanjang sungai dapat hidup damai dan nyaman dan hidup di tepi sungai. Puncak yang curam dan puncaknya hanya kurang dari 10 meter persegi tiba-tiba. Ada cahaya merah di tanah. Itu adalah titik cahaya. Titik-titik cahaya bergerak cepat. Dan bintang berujung 6 merah diuraikan dalam sekejap mata. Suhu di bagian atas puncak naik tajam. Dan di atas bintang berujung 6. Riak-riak mirip air terjadi karena pembakaran. Riak-riak perlahan bergetar. Lampu merah tiba-tiba tumbuh subur. Dan unsur-unsur magis di sekitarnya tampak menjerit riang. Dalam fluktuasi unsur yang kuat, Sosok abu-abu muncul dengan tenang. sesosok berhamburan keluar dari susunan magis merah yang berapi-api dan hampir jatuh ke tanah. Itu adalah seorang anak. Seorang anak yang tampak seperti remaja. Dia persis Es yang dia gunakan untuk menemukan kerabatnya dengan ayahnya 3 hari yang lalu. Wajah kecil yang tampan menunjukkan tampang ketakutan. Rambut pirang pendeknya tampak agak berantakan. Kakinya lembut. Dan bagian bawah bokong jatuh ke tanah. Bernafas dengan mulut besar. Ayah. Ibu. Mengapa? Mengapa ini? Air mata mengalir di wajah. Kehilangan rasa sakit kerabat dekat. Tidak peduli siapa yang sulit ditanggung. Belum lagi bahwa ia hanya seorang anak yang baru berusia 10 tahun. Setelah menangis sebentar, Es yang lelah dan lelah meringkuk di atas batu di puncak gunung. Dan tertidur. Ketika dia muda. Masa depannya bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Cahaya biru dan merah yang samar melintas di lengannya. Dan awan api di sekitarnya dan elemen-elemen es dengan cepat mengembun ke tubuh mudanya. Saya tidak tahu berapa lama. Guncangan dan rasa sakit yang hebat membuat Wingbing bangun dari tidur. Dan 3 sosok ramping berdiri di depannya.
Dan rasa sakit yang hebat di dadanya membuatnya batuk. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ada cetakan sepatu dengan loes di dada kain abu-abu. Ketiga lelaki itu semua mengenakan jubah sihir biru. Dan rambut panjangnya yang biru tampak menyatu menjadi satu. Seolah-olah tubuh mereka diringkas dengan es. Memberi orang perasaan dingin yang tak terkatakan. Ke atas. Mereka berusia sekitar 3 atau 40 tahun. Satu orang di tengah. Dada kiri jubah ajaib. Disulam dengan 3 kepingan salju yang diukir dengan spar biru seukuran kuku. Diikuti olehnya di kedua sisi. Jelas di kelas. Beberapa. Hanya satu. Gerakan sesaat berbasis api dari gulungan arai sihir. Sayangnya, itu digunakan oleh seorang anak. Meninggalkan napas terlalu jelas. Penyihir pusat berkata dengan samar. Melihat ketiga orang ini, wajah tampan Xiaobing tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kamu. Ah. Ini adalah kalian yang jahat. Ibuku. Ayahku, aku tidak tahu dari mana asalnya. Aku sangat kuat. Tanah takut. Dan bergegas ke pria di tengah. Pada titik ini, ia telah lupa bahwa ia memiliki kemampuan seorang pesulap junior. Dalam dorongan hati, hanya ada naluri. Bibrida kecil. Mencari kematian. Tangan kiri pesulap itu melambai. Bom air berdiameter 3 inci langsung keluar. Langsung mengenai dada bocah itu. Bom air itu hanya tingkat sihir yang paling umum. Kekuatan serangan tidak kuat. Bacalah dengkur es. Jongkok mundur beberapa langkah ke belakang. Duduk di tanah. Tangannya. Karena dia membantu dirinya menstabilkan tubuhnya dan tersapu oleh batu di sebelahnya. Pesulap di tengah melirik temannya. Cukup. Dia hanya anak-anak. Aku tidak ingin dia mengalami terlalu banyak rasa sakit. Ya, es dan salju yang dihormati mengorbankan orang dewasa. Penyihir yang membuat tembakan itu berjanji dan bergegas kembali ke samping. Pengorbanan es dan salju memandangi es. Dan dengan ringan berkata, anak-anak, aku tidak akan melukaimu. Tetapi mengapa? Kamu adalah anak-anak mereka. Untuk martabat menara es. Kamu tidak dapat terus eksis. Serahkan batu Dewi Es. Aku akan memberimu yang bahagia. Dalam kapasitasnya. Alam tidak mencari dengan tangan. Tetapi nada perintah memancarkan keagungan yang tak terlihat. Xiaoshan menepati janjinya. Dan kecepatan udara baru saja lewat. Ada 2 bab di sini. Di masa depan. Bagian publik. Setidaknya 2 bab sehari. Tidak dibatasi.